Halo para trader, kembali lagi di analisa harian kita kali ini Jumat 22 Agustus di jam 8 pagi per saat ini kita record, dan hari ini adalah hari cukup penentuan, yaitu ada news ya 22 Agustus nanti. Maka strateginya hari ini gua adalah untuk follow the trend, jangan counter ya. Ini kan setup kemarin ya. Setup kemarin ini nggak ada yang gue rubah ya. Sudah profit banyak lah kita lah ya, nggak usah dibahas lagi. Jadi sekarang kita strateginya apa? Strateginya adalah kita follow the trend. Jadi jangan counter the trend khusus hari ini. Ya, karena hari ini akan ada news dan siap ngejebol antara support ataupun resisten kita. Jadi jangan coba-coba di counter ya. Nanti pada saat newsnya sudah berjalan, ya ini juga gua hilangkan ya. Jangan. Hari ini adalah follow the trend. Pada saat kalau dia ngejebol 3330, siap-siap kita malah ikutan sell. Begitu juga sebaliknya kalau dia ngejebol mungkin 3350 udah bisa ya. 3350-an sudah bisa. Kalau bisa cari 52 mungkin kurang lebih ya. Ini areanya. Begitu dia ngejebol, siap untuk kita follow the trend untuk ngebuy ya. Jangan di counter. Lumayan ya. Karena hari ini akan ada big news dan ini pergerakannya sudah cukup kita kunci dari 3330 sampai 3350, dan dari pagi sampai sore kemungkinan akan sedikit pelan pergerakannya, kemungkinan, kecuali sudah ada isu-isu untuk kemana arah marketnya ya. Jadi jangan di counter khusus hari ini, tapi tetap pasang SL-nya ya. Siapa tahu dia tiba-tiba mantul atau hasil newsnya tidak berjalan sesuai rencana, jadi tetap SL dipasang. Oke, mari kita lihat newsnya ada apa aja. Newsnya salah satunya adalah Fed Chair Paul speaks ya. Akhirnya dia akan berbicara kembali dan kemungkinan akan keluar hasilnya antara hari ini atau besok ya, karena bedanya 12 jam ya dengan US, jam Indonesia dengan mereka. Jadi bisa menunggu 12 jam setelah dari dia ngomong ya, kemungkinan di jam 9 pagi Sabtu berarti ya. Berarti sampai subuh. Berarti dari dia ngomong nih dari jam 9 sampai subuh nanti jam 4 itu pergerakannya akan random ya. Jadi dari dia ngomong udah bisa ada pergerakan ya. Good morning aja dia ya, karena jam 9 ya. Di sana kan beda 12 jam. Dia ngomong good morning aja selesai nih. Bahkan volatile pala ya, walaupun volatile-nya mungkin bisa membalik ya. Tapi begitu hasilnya dia keluar, misalnya dia ngomong sesuatu yang mungkin suku bunga, mungkin berhubungan dengan biaya dan lain-lain, ya di sana pihak ekonomi itu akan langsung siap terbang atau siap terjun bebas ya. Jadi kita nggak akan tahu, gue juga nggak tahu akan kemana. Harapan gue atau perkiraan adalah turun gold ya, karena USD menguat, perkiraan saja, namun tidak menutup kemungkinan kalau akan sideways atau begitu saja juga ya. Bisa jadi Chair Paul juga tidak mau ngapa-ngapain ya, si Paul ini nggak mau ngapa-ngapain, Jerome ini ya. Bisa jadi dia juga cuman hanya speak doang, ngomong-ngomong aja gitu ya, karena mungkin di akhir masa jabatannya dia sudah diumumkan, yaitu tahun depan Mei 2026 dia akan berhenti. Ada kemungkinan dia ingin membuat nama dia menjadi lebih baik ya, bisa jadi USD menguat, atau malahan lebih baik dia nggak usah melakukan kebijakan apapun sampai akhir masa jabatan dia. Kenapa ya? Karena sampai akhir masa jabatan dia, nama dia tetap bagus gitu. Udah baik namanya Jerome Powell gitu ya, sebagai ekonomi global gitu ya. Sudah bagus nama dia. Atau kalau dia melakukan kebijakan, kalau kebijakannya bagus ya nama dia makin bagus. Tapi kalau misalnya ternyata kebijakan dia buruk, kan jadinya nama citra dia jadi buruk gitu ya. Maka lebih baik kalau gua sih sell ya. Kemungkinan besarnya. Kemungkinan besarnya karena kemungkinan besar dia akan melakukan kebijakan yang membuat USD menguat untuk jadinya gold melemah seharusnya ya. Seharusnya. Ini hanya prediksi saja ya masih ya, tapi analisa gue seperti itu. Karena udah cukup tinggi juga kalau dari daily mingguannya kita juga. Harusnya masih bisa untuk dicapai ke 3262 ini sebelum dia mantul lagi ke atas. Karena ini udah 4 kali dicapai, ini juga beberapa kali dikunjungi. Menurut gue mungkin hari ini juga dikunjungi kembali 3262 supaya ya kita bisa nyicil buy juga.
Ya kalau misalnya dapat 3262 kita hold sampai new ATH kan lumayan enak ya nahannya ya gitu. Tapi ya kalau misalnya ini 3262 kalau jebol ya lanjut lagi ke 3212. Walaupun kecil kemungkinannya masih banyak support di bawahnya, tapi bisa aja turun 100 berarti ke 39 ya paling banyaknya gitu ya. 3239 ini paling banyak. Nah, tuh ada support 1 2 3 di sini ada 3 support kembali untuk sampai kembali ke new ATH. Tapi harapannya hanya sampai 3262 udah cukup lah kalau misalnya dikasih ya. Kalau misalnya turun sampai 3262 baru gue nyicil buy yang istilahnya invest gold di forex gitu ya. Yang siap di hold sampai new ATH dan turun mau sampai ke berapapun gue nggak akan MC atau nggak akan cut loss. Oke? Tapi itu adalah targetnya. Tapi kalau misalnya pun enggak, target terdekatnya dari mingguan kita juga hanya 3.300 ya. Dan kalaupun dia kembali naik, dia juga nggak mungkin jebol new ATH. Paling hanya di 34 aja itu udah baik banget ya. Ngasih 34 atau mentok di 3415 mentoknya. Kita tandain dulu ya. Mentok 3415 atau 34 itu udah baik banget. Lalu kalau turun ke bawah mentok paling 33 sih. Kalau misalnya ya seala kadarnya lah ya. Apa maksudnya USD menguat tapi menguat ya seoke-nya aja lah gitu maksudnya. Nggak terlalu signifikan. Karena kalaupun mau jatuh kayaknya gold juga cukup sulit untuk ke 3262 walaupun ini harapan gue tapi kayaknya sulit. 33 aja udah baik banget istilahnya gitu. Oke, tapi segitu saja. Ingat hari ini follow the trend, boleh sih dari pagi sampai sore mungkin sampai jam 6 malam sampai 7 malam itu untuk counter the trend. Boleh banget, tapi selebih dari itu jangan coba-coba counter ya. Diikuti trennya, jangan dilawan untuk hari ini. Oke, so segitu saja analisa harian kita kali ini. Salam cuan.